Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung lompat dan membedah salah satu teks filosofis paling padat sekaligus paling berpengaruh dari abad ke-19, yaitu tesis tentang Feuerbach, karya Karl Marx. Meskipun ditulis pada tahun 1845 dan bentuknya cuma catatan-catatan singkat, teks ini secara fundamental benar-benar mengubah cara kita memikirkan hubungan antara ide-ide teoretis di kepala kita dengan tindakan nyata di dunia. Nah, sebelum kita masuk ke rinciannya, saya memulai dengan kutipan dari tesis ke-11 yang super ikonik ini. Bayangin aja, ini adalah pernyataan yang secara langsung menantang seluruh tradisi filsafat masa lalu. Marx pada dasarnya bilang bahwa sekedar menafsirkan masalah secara pasif itu sama sekali nggak cukup. Kalau Anda benar-benar ingin memahami dunia, poin utamanya justru adalah Anda harus turun tangan dan mengubahnya. Oke, yuk kita selami ini. Sejarah publikasi dokumen ini tuh luar biasa menarik loh, karena catatan ini hampir aja lenyap di telan sejarah. Marx nulis ini di Brosel pada musim semi tahun 1845, murni sebagai catatan pribadi yang nggak niat ditermitkan. Teks ini baru melihat cahaya terang pada tahun 1888, itu pun setelah Friedrich Engels mengedit dan menerbitkannya. Teks aslinya sendiri baru dirilis pada tahun 1924. Jadi, lewat teks ini, kita benar-benar lagi ngintip fondasi paling awal dari kerangka berpikir seorang filsuf. Supaya kita bisa ngebedah teks ini dengan efisien, kita akan menggunakan peta jalan ini. Kita bakal melihat 5 poin utama. Pertama, konsep bahwa poin utamanya adalah mengubah. Kedua, apa sih kelemahan materialisme lama? Ketiga, kebenaran sebagai pertanyaan praktis. Keempat, akar sosial dari agama. Dan kelima, pergeseran dari masyarakat sipil ke masyarakat manusia. Kita masuk ke bagian pertama, poin utamanya adalah mengubah, di mana teori berhadapan langsung dengan tindakan. Disinilah letak konflik utama teks ini. Buat memahaminya, kita perlu ngomongin satu konsep kunci dari Marx, praksis. Bagi Marx, praksis itu adalah aktivitas indrawi manusia. Tindakan yang sifatnya nyata, objektif, bisa dirasakan. Sebelumnya, aliran idealisme itu memikirkan aktivitas cuma sebatas abstraksi di pikiran aja. Sementara aliran materialisme lama menganggap manusia itu cuma produk pasif dari lingkungan. Nah, praksis ini kayak jembatan penghubung antara teori di kepala kita dengan realitas yang aktif. Sekarang lanjut ke bagian kedua. Kelemahan materialisme lama atau lensa pasif dari Feuerbach. Nah, yang benar-benar menarik dari perbandingan ini adalah betapa kontrasnya kedua pandangan tersebut. Ludwig Feuerbach, tokoh yang dikritik oleh Marx di sini, mewakili materialisme lama, yang fokusnya cuma pada perenungan pasif terhadap individu-individu yang abstrak dan terisolasi. Sebaliknya, materialisme baru yang ditawarkan Marx secara tajam menggeser fokusnya ke aktivitas praktis. Marx berargumen bahwa, hey, manusia itu nggak bisa dipahami kalau kita melepaskan mereka dari interaksi dan jaringan hubungan sosial yang luas. Kita beranjak ke bagian ketiga, kebenaran sebagai pertanyaan praktis, alias gimana cara kita membuktikan realitas. Ini membawa kita pada salah satu tantangan terbesar Marx terhadap cara para filsuf dulu menentukan kebenaran. Pernah kepikiran nggak, dapatkah kebenaran objektif itu murni cuma dikaitkan dengan pemikiran manusia aja? Marx bilang, kalau Anda memisahkan pemikiran dari tindakan nyata di dunia, Anda tuh cuma bakal terjebak dalam perdebatan teoritis. Ya, ibaratnya berdebat di menara gading yang sama sekali nggak napak tanah atau menyentuh realitas. Jadi, jawaban Marx di sini sangat tegas. Manusia harus membuktikan kebenaran, realitas, dan kekuatan pemikirannya langsung di dalam praktek. Kebenaran itu nggak dibuktikan lewat teori yang mengawang-awang, melainkan di dalam apa yang disebut keduniawian, realitas praktis kita sehari-hari. Tindakan nyata lah yang jadi ujian sejati buat sebuah pemikiran. Logika di balik tesis ketiga ini emang lumayan padat, jadi yuk kita urai pelan-pelan. Langkah pertama, materialisme lama mengklaim bahwa manusia itu ya cuma produk dari lingkungan dan pendidikannya. Tapi tunggu dulu, di langkah kedua, Marx menunjukkan kontradiksinya. Bukannya manusialah yang justru mengubah keadaan itu? Nah, untuk memecahkan paradoks semacam ayam atau telur ini, di langkah ketiga, Marx menyimpulkan bahwa perubahan keadaan yang terjadi berbarengan dengan perubahan diri manusia hanya bisa terwujud melalui apa yang ia sebut sebagai praktek revolusioner. Lanjut ke bagian keempat, akar sosial agama. Mengapa ini lebih dari sekedar sentimen individu? Marx sebenarnya melihat ada pencapaian besar dalam analisis Feuerbach tentang agama, yaitu ketika Feuerbach menunjukkan bahwa dunia agama itu sebenarnya cuma cerminan dari dunia sekuler kita. Tapi di situ juga batasannya.
Feuerbach seolah tutup mata bahwa dunia sekuler yang jadi basis ini sebenarnya penuh dengan kontradiksi internal yang justru memicu lahirnya agama itu sendiri. Feuerbach cuma melihat manusia dari kacamata abstrak dan lupa bahwa dunia nyata yang bermasalah itulah yang harus diubah secara praktis. Dan ini menggambarkan dengan sangat brilian bedanya pandangan mereka berdua. Soal sifat manusia, Feuerbach melihat kita sebagai individu-individu abstrak yang terisolasi, sedangkan Marx melihat kita sebagai satu kesatuan dari keseluruhan hubungan sosial. Dan yang paling krusial, tentang sentimen agama. Feuerbach menganggap itu semacam sifat bawaan alami yang menyatukan manusia. Sebaliknya, Marx secara tegas berargumen bahwa sentimen agama itu sepenuhnya adalah produk sosial, sesuatu yang tercipta oleh bentuk masyarakat tertentu yang justru perlu kita kritisi. Kita masuk ke bagian kelima, dari masyarakat sipil ke masyarakat manusia. Ini adalah pergeseran sudut pandang. Jadi, poin krusialnya di sini adalah lompatan skala konseptual yang sangat radikal. Materialisme lama itu berhenti cuma pada perenungan terhadap individu tunggal yang sibuk sendiri-sendiri di dalam masyarakat sipil. Nah, sudut pandang materialisme baru ala Marx membawa ini ke skala yang jauh lebih makro. Fokus utamanya adalah masyarakat manusia atau umat manusia secara sosial. Ini benar-benar peralihan dari melihat manusia sebagai entitas yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan yang sangat saling terhubung. Esensi dari seluruh tesis ke-8 Marx bermuara ke sini. Semua kehidupan sosial itu pada dasarnya bersifat praktis. Kalau ada teori yang mulai terasa membingungkan, muter-muter, atau malah kayak mistisisme, solusi rasionalnya nggak akan ketemu kalau kita cuma duduk diam sambil berpikir lebih keras. Solusinya itu justru ditemukan langsung lewat tindakan nyata di lapangan dan dari upaya kita untuk sungguh-sungguh memahami praktik tersebut. Sebagai penutup, mari kita kembali ke kutipan provokatif di awal tadi. Mengingat semua yang udah kita bahas hari ini, pertanyaan besarnya buat kita sekarang adalah, apakah kita cuma mau puas duduk di kursi penonton, sekedar menafsirkan keadaan di sekitar kita? Ataukah kita mau benar-benar terjun, terlibat dalam praktik dan tindakan nyata yang diperlukan untuk mengubah keadaan tersebut? Saya harap sesi bedah materi ini bisa memicu Anda untuk terus mempertanyakan hal ini dan menghubungkan teori dengan tindakan. Terima kasih banyak udah menemani saya ngobrol di sesi kali ini. Sampai jumpa!